Telapak tangan Bu Ratna menghantam pipiku tepat ketika aku meletakkan map hijau di atas meja makan. Kakak iparku, Mira, berdiri sambil merobek jadwal pelunasan utang 800 juta rupiah yang kubawa. Berani sekali kamu menagih anakku di depan keluarga, bentak Bu Ratna. Suamiku, Arga, hanya menunduk. Aku memungut lembaran yang berserakan. Saat itu mereka mengira tamparan tersebut telah membuatku kalah. Mereka belum tahu, map hijau itu menyimpan dokumen yang akan meruntuhkan pesta besar Mira. Aku telah menikah dengan Arga selama hampir 9 tahun. Sejak awal, aku tahu keluarganya sangat melindungi Mira. Kakak perempuan Arga itu dianggap sebagai kebanggaan keluarga. Apapun yang dilakukannya selalu mendapat pembenaran. Jika Mira terlambat membayar tagihan, Bu Ratna mengatakan usahanya sedang berkembang. Jika Mira meminjam barang lalu tidak mengembalikannya, Bu Ratna menyebutnya hanya lupa. Jika Mira menyakiti orang lain, selalu ada alasan bahwa ia sedang tertekan. Sebaliknya, aku harus menjaga setiap ucapan dan tindakan. Kesalahan kecil dariku bisa menjadi bahan pembicaraan berhari-hari. Selama bertahun-tahun, aku memilih mengalah. Bukan karena takut, melainkan karena menghormati Arga. Aku tidak ingin suamiku terus berdiri di antara istri dan keluarganya. Aku mengelola usaha percetakan yang diwariskan ayahku. Usaha itu tidak besar, tetapi stabil. Aku terbiasa mencatat pemasukan, membayar pajak, dan menyisihkan keuntungan. Sedikit demi sedikit, tabunganku bertambah. Uang itu seharusnya kupakai untuk memperluas tempat usaha dan menyiapkan biaya pendidikan anak kami. Aku menjaganya dengan sangat hati-hati karena aku tahu betapa sulit ayah membangun usaha tersebut. 2 tahun sebelumnya, Mira datang ke rumah kami sambil menangis. Usaha cateringnya hampir berhenti karena beberapa pelanggan besar membatalkan pesanan. Ia juga memiliki utang kepada pemasok bahan makanan. Mira mengatakan ia memerlukan modal untuk menyelamatkan usahanya. Aku hanya butuh waktu, katanya. Kalau usaha ini kembali berjalan, aku bisa membayar dengan cepat. Jumlah yang dimintanya tidak kecil. 800 juta rupiah. Aku langsung menolak. Aku tidak meragukan keinginannya untuk bekerja. Namun aku tahu Mira tidak pernah tertib mengelola uang. Keuntungan dari usahanya sering dipakai membeli pakaian, perhiasan, dan perjalanan yang sebenarnya tidak diperlukan. Arga kemudian membujukku. Kak Mira sedang terdesak, katanya. Kalau bukan keluarga yang membantu, siapa lagi? Aku menjelaskan bahwa uang itu merupakan simpanan usaha dan masa depan anak kami. Kehilangannya bisa membuat banyak hal berantakan. Namun Bu Ratna datang ke rumah keesokan harinya. Ia menangis di ruang tamu dan mengatakan mendiang suaminya pasti kecewa jika melihat anak-anaknya tidak saling membantu. Aku akhirnya bersedia memberikan pinjaman dengan satu syarat. Semuanya harus dibuat secara resmi. Mira keberatan saat aku meminta surat pengakuan utang dibuat di hadapan notaris. Menurutnya, perjanjian tertulis menunjukkan bahwa aku tidak mempercayai keluarga. Aku tidak mundur. Justru karena kita keluarga, semuanya harus jelas. Jawabku, supaya hubungan kita tidak rusak karena uang. Setelah beberapa hari berdebat, Mira menyetujui syarat tersebut. Ia menyerahkan sebuah ruko atas namanya sebagai jaminan. Ruko itu berada di jalan utama dan selama ini dipakai sebagai dapur serta kantor catering. Dalam perjanjian, Mira harus mencicil selama 20 bulan. Jika ia berhenti membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan mengabaikan peringatan tertulis, ruko tersebut dapat diproses sebagai jaminan melalui jalur hukum. Arga hadir saat dokumen itu ditandatangani. Ia membaca setiap halaman dan ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Aku memasukkan salinan perjanjian ke dalam map hijau. Map yang sama kemudian kubawa setiap kali membicarakan utang tersebut. Pada 3 bulan pertama, Mira membayar tepat waktu. Setiap menerima pembayaran, aku mengirimkan tanda terima. Aku mulai percaya bahwa keputusanku menolongnya mungkin tidak salah. Namun memasuki bulan keempat, pembayaran berhenti. Mira mengatakan salah satu pelanggannya belum melunasi pesanan. Aku memberinya waktu. Bulan berikutnya, ia kembali tidak membayar.
Kali itu alasannya karena harga bahan makanan naik. Aku masih mencoba memahami. Akan tetapi, pada saat yang sama, foto-foto Mira mulai memenuhi media sosial. Ia membeli perabot baru untuk rumahnya. Ia mengadakan pesta ulang tahun di restoran mahal. Ia juga berlibur selama beberapa hari bersama teman-temannya. Saat kutanya, Mira mengatakan semuanya dibayar dari keuntungan usaha. Kalau ada keuntungan, kenapa cicilanmu tidak dibayar? Tanyaku. Ia langsung tersinggung. Jangan mengatur seluruh hidupku hanya karena kamu pernah meminjamkan uang. Aku mengingatkan bahwa uang tersebut belum menjadi miliknya. Ia masih memiliki kewajiban besar. Mira menutup telepon. Beberapa hari kemudian, aku datang ke rukonya. Aku berharap kami bisa bicara tanpa pertengkaran. Namun seorang pegawai mengatakan Mira sedang tidak berada di tempat. Dari balik pintu kaca, aku melihat beberapa pekerja sedang mengukur ruangan. Ada gambar rancangan aula pesta di atas meja. Ketika kutanya, pegawai itu mengatakan ruko tersebut akan direnovasi menjadi tempat acara yang lebih mewah. Mira berencana membuka gedung kecil untuk pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan keluarga. Aku terkejut. Usaha cateringnya bahkan belum mampu membayar cicilan, tetapi ia sedang menyiapkan usaha baru. Malamnya, aku kembali meminta penjelasan. Mira malah menuduhku iri. Kamu tidak senang melihat usahaku berkembang, katanya. Kamu ingin aku terus terlihat membutuhkan bantuanmu. Aku tidak membalas tuduhan itu. Aku hanya meminta jadwal pembayaran yang jelas. Mira berjanji akan membayar 2 cicilan sekaligus pada akhir bulan. Namun janji itu kembali dilanggar. Anehnya, 2 hari kemudian aku melihat ada uang masuk ke rekening pembayaran utang. Jumlahnya sama dengan 2 cicilan. Nama pengirimnya tertulis seperti rekening usaha Mira. Aku sempat lega. Aku mengira ia akhirnya menepati janji. Namun saat memeriksa laporan rekening gabungan milikku dan Arga, aku melihat penarikan dengan jumlah yang hampir sama beberapa jam sebelum pembayaran tersebut masuk. Keterangan transaksi menunjukkan uang dipindahkan ke rekening perantara. Aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Aku mencetak seluruh riwayat transaksi. Setelah mencocokkan tanggal dan jumlahnya, tanganku mulai dingin. 2 pembayaran yang selama ini kukira berasal dari Mira ternyata bersumber dari rekening rumah tangga kami sendiri. Uang itu dipindahkan Arga ke rekening lain, lalu dikirim kembali seolah-olah Mira sedang membayar utangnya. Ketika Arga pulang, aku meletakkan lembar transaksi di hadapannya. Apa ini? Wajahnya langsung berubah. Ia mencoba mengatakan bahwa aku salah memahami. Namun setelah kutunjukkan semua tanggal dan jumlahnya, Arga tidak lagi bisa berkelit. Ia mengaku pernah membantu Mira membayar cicilan. Kak Mira sedang tidak punya uang saat itu. Katanya, aku hanya ingin memberinya waktu. Kenapa kamu memakai uang rumah tangga kita? Aku akan mengembalikannya. Kenapa kamu membuatnya terlihat seolah-olah pembayaran itu berasal dari Mira? Arga terdiam. Dari diamnya, aku mendapatkan jawaban yang lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Suamiku sengaja menipuku demi melindungi kakaknya. Aku membuka map hijau dan memeriksa seluruh tanda terima. Dari beberapa pembayaran yang tercatat, ternyata hanya 2 pembayaran awal yang benar-benar berasal dari Mira. Sisanya dibayar memakai uang kami sendiri. Artinya, hampir seluruh utang masih belum dikembalikan. Aku bertanya apakah Bu Ratna mengetahui perbuatan itu. Arga menggeleng, tetapi tatapannya tidak berani menatapku. Aku tidak mempercayainya. Malam itu aku mengambil keputusan pertamaku. Aku memisahkan rekening usaha dan rekening pribadiku dari rekening bersama. Aku juga meminta Ban mengubah kewenangan transaksi agar Arga tidak lagi bisa memindahkan uang usaha tanpa persetujuanku. Arga marah saat mengetahui hal tersebut. Kamu memperlakukanku seperti pencuri. Aku memperlakukanmu seperti orang yang memakai uang keluarga tanpa izin, jawabku. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Arga menjadi lebih sering pulang terlambat. Ia menghindari pembicaraan tentang Mira dan selalu mengatakan aku terlalu kaku soal uang. Sementara itu, pembangunan aula pesta di ruko terus berjalan.
Mira memasang papan nama besar bertuliskan nama Bu Ratna. Ia menyebut tempat itu sebagai hadiah untuk ibu mereka sekaligus warisan keluarga. Foto papan nama tersebut dikirim ke grup keluarga. Semua orang memuji Mira sebagai anak yang berbakti. Bu Ratna menulis bahwa kesuksesan Mira membuktikan seseorang tidak perlu bergantung pada orang lain. Aku membaca kalimat itu tanpa membalas. Mereka sedang merayakan usaha yang dibangun dari uangku. Mereka bahkan menggunakan ruko yang dijaminkan kepadaku sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuanku. Aku mengirimkan peringatan tertulis pertama kepada Mira. Isinya sederhana. Ia diminta melunasi tunggakan atau membuat rencana pembayaran baru dalam batas waktu yang wajar. Mira tidak menjawab. Peringatan kedua dikirim melalui layanan resmi. Mira menerimanya, tetapi tetap diam. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna menelepon. Kamu ingin mempermalukan keluarga dengan surat-surat itu. Aku hanya menagih kewajiban yang sudah disepakati. Mira sedang membangun usaha. Kalau kamu terus menekannya, usahanya bisa gagal. Uang yang dipakai membangun usaha itu milikku. Bu Ratna langsung membentak. Ia mengatakan seorang menantu seharusnya bersyukur karena keluarganya mau memakai uang tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat. Menurutnya, selama uang itu masih berada di dalam keluarga, aku tidak berhak menuntut terlalu keras. Aku mencoba menjelaskan bahwa utang tidak berubah menjadi hadiah hanya karena penerimanya masih saudara. Bu Ratna menutup telepon. Kemenangan palsu mereka mulai terlihat semakin besar. Aula baru selesai direnovasi. Mira memesan dekorasi, lampu gantung, dan peralatan dapur baru. Ia bahkan mengumumkan acara pembukaan yang akan dihadiri pelanggan, pemasok, dan keluarga besar. Namaku tidak tercantum sebagai orang yang ikut mendukung pembangunan tempat tersebut. Aku hanya menerima pesan pribadi dari Bu Ratna. Ia memintaku datang pagi-pagi untuk membantu menyiapkan makanan. Jangan memakai pakaian terlalu mencolok, tulisnya. Biarkan Mira menjadi pusat perhatian. Ini hari pentingnya. Aku menatap pesan itu cukup lama. Mereka meminjam uangku, menolak membayar, lalu memintaku menjadi pekerja tanpa nama pada acara pembukaan usaha yang dibangun dengan uang tersebut. Aku menolak datang untuk membantu. Bu Ratna langsung mengirimkan pesan kepada Arga. Malamnya, suamiku memintaku mengalah sekali lagi. Kamu datang saja. Jangan membuat ibu malu. Aku yang dipermalukan sejak awal. Ini bukan waktu yang tepat membicarakan utang. Kapan waktu yang tepat menurut keluargamu? Arga tidak menjawab. Aku kemudian mengirimkan surat peringatan terakhir. Surat tersebut menyebutkan bahwa jika tidak ada pembayaran atau kesepakatan baru, aku akan meminta pelaksanaan terhadap jaminan sesuai perjanjian. Mira tetap mengabaikannya. Sebaliknya, ia mengundang keluarga berkumpul di rumah Bu Ratna beberapa hari sebelum pembukaan. Katanya, ia ingin membicarakan pembagian tugas. Saat aku datang, map hijau sudah kubawa. Aku tidak berniat bertengkar. Aku hanya ingin mendapatkan jawaban terakhir sebelum melanjutkan langkah resmi. Di ruang makan, Mira duduk di samping Bu Ratna. Arga berada di ujung meja. Tidak ada satupun dari mereka yang menawarkan kursi kepadaku. Aku berdiri dan membuka map. Aku datang bukan untuk membahas tugas acara, kataku. Aku perlu kepastian tentang utang. Mira tertawa kecil. Ia mengambil lembar jadwal pembayaran dari tanganku, lalu merobeknya menjadi dua. Kamu tidak akan mengambil ruko itu, katanya. Itu peninggalan ayahku. Ruko itu kamu serahkan sendiri sebagai jaminan. Ibu tidak akan mengizinkan. Ruko itu atas namamu, bukan atas nama ibu. Wajah Bu Ratna memerah. Ia bangkit dan menuduhku mengincar harta keluarga sejak menikah dengan Arga. Aku mengingatkan bahwa justru uangku yang dipinjam untuk menyelamatkan usaha Mira. Mira kemudian mengatakan tidak pernah ada pinjaman sebesar 800 juta rupiah. Menurutnya, sebagian uang tersebut merupakan investasi keluarga. Aku membuka dokumen perjanjian. Tanda tanganmu ada di sini. Mira merampas lembar jadwal pelunasan dan merobeknya lagi. Potongan kertas jatuh ke lantai.
Aku menoleh kepada Arga. Kamu ada saat perjanjian ini dibuat. Katakan yang sebenarnya. Arga menunduk. Ia tidak membelaku. Ia juga tidak membantah kebohongan Mira. Bu Ratna lalu menamparku. Suara tamparan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Pipiku terasa panas. Tetapi luka terbesar justru datang dari Arga yang tetap duduk tanpa bergerak. Aku memungut potongan kertas dan memasukkannya kembali ke map hijau. Aku sudah memberikan kesempatan, kataku. Setelah ini, jangan katakan aku tidak pernah memperingatkan kalian. Aku berjalan keluar sendirian. Arga tidak mengejarku. Malam itu aku mengambil keputusan keduaku. Aku meninggalkan rumah kami untuk sementara dan tinggal di ruangan kecil di atas tempat percetakanku. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian, beberapa dokumen, dan map hijau. Keesokan harinya, aku menemui pihak yang selama ini membantu menyusun perjanjian utang. Semua dokumen diperiksa kembali. Surat pengakuan utang sah. Bukti transfer lengkap. Peringatan tertulis juga telah diterima Mira. Proses untuk meminta pelaksanaan jaminan kemudian dimulai. Aku tidak mengumumkannya kepada siapapun. Aku mengikuti setiap tahap dengan tenang. Ketika diminta menghadiri mediasi, aku datang. Mira tidak hadir. Saat dipanggil kembali, ia mengirim alasan bahwa sedang sibuk menyiapkan pembukaan aula. Peringatan terakhir dari pihak berwenang juga diabaikan. Mira percaya aku tidak akan berani melanjutkan. Ia berpikir rasa malu dan tekanan keluarga akan membuatku mundur seperti biasanya. Bu Ratna bahkan mulai mengatakan kepada kerabat bahwa aku sedang mengalami gangguan emosi. Menurutnya, aku marah karena iri pada kesuksesan Mira. Arga beberapa kali datang ke tempat percetakanku. Namun ia tidak meminta maaf karena membiarkan ibunya menamparku. Ia hanya meminta agar aku menghentikan proses terhadap ruko. Kak Mira akan membayar setelah aula berjalan, katanya. Dengan uang dari siapa? Dari pelanggan. Dulu kamu juga mengatakan ia akan membayar setelah cateringnya berjalan. Arga mengusap wajahnya. Ia mengaku Mira sudah menghabiskan sebagian besar uang untuk renovasi, promosi, dan gaya hidup. Jika ruko diambil, Mira tidak akan memiliki tempat usaha. Aku tidak mengambilnya, jawabku. Ia sendiri menyerahkannya sebagai jaminan. Kita keluarga. Keluarga tidak menggunakan uangku untuk membayar cicilannya sendiri. Keluarga juga tidak diam saat aku ditampar. Arga menunduk lagi. Aku meminta kunci rumah dan mengatakan ia tidak boleh datang hanya untuk membela Mira. Jika ingin bicara tentang pernikahan kami, ia harus datang sebagai suami yang bersedia mengakui perbuatannya. Arga pergi tanpa menyerahkan kunci. 2 hari sebelum pembukaan aula, undangan digital mulai beredar. Foto Mira terpampang besar. Di bawahnya tertulis bahwa ia membangun tempat tersebut dari kerja keras dan keberanian memulai dari nol. Kalimat, memulai dari nol, terasa seperti penghinaan tambahan. Aku memeriksa kembali map hijau. Di dalamnya ada bukti transfer 800 juta rupiah, surat pengakuan utang, laporan rekening gabungan, dan seluruh surat peringatan yang telah diabaikan. Aku memutuskan tetap datang pada hari pembukaan. Bukan untuk membantu di dapur. Bukan untuk mengacaukan acara. Aku datang karena pada hari yang sama, tahap resmi pelaksanaan jaminan dijadwalkan. Mira sebenarnya telah menerima pemberitahuan. Namun ia tidak pernah membukanya dengan sungguh-sungguh. Ia menganggap semua surat itu hanya ancaman. Saat aku tiba, halaman ruko dipenuhi rangkaian bunga. Para tamu mengenakan pakaian terbaik. Meja panjang ditata dengan makanan mahal. Di pintu masuk, Bu Ratna berdiri menyambut tamu seolah-olah ia adalah pemilik tempat tersebut. Ketika melihatku, senyumnya langsung hilang. "Kenapa kamu datang dengan pakaian seperti itu?" bisiknya. "Aku sudah bilang kamu cukup membantu di belakang. Aku datang bukan sebagai pekerja." Mira mendekat. Ia mengenakan gaun berwarna terang dan membawa gunting besar untuk memotong pita. Ia melihat map hijau di tanganku dan tertawa. "Kamu masih membawa kertas-kertas itu?" Aku tidak menjawab. Arga berdiri tidak jauh dari panggung kecil.
Ia menatapku dengan cemas, tetapi tidak mendekat. Acara dimulai. Mira memberikan sambutan panjang tentang perjuangannya. Ia berterima kasih kepada Bu Ratna karena selalu percaya kepadanya. Ia juga berterima kasih kepada Arga karena menjadi adik yang setia. Namaku tidak disebut. Mira mengatakan aula itu merupakan bukti bahwa keluarganya mampu bangkit tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa tamu bertepuk tangan. Saat Mira hendak memotong pita, beberapa petugas resmi memasuki halaman bersama perwakilan yang menangani dokumen pelaksanaan jaminan. Suasana langsung berubah. Mira meletakkan gunting. Ada apa ini? Salah satu petugas menunjukkan surat tugas dan meminta acara dihentikan sementara. Ia menjelaskan bahwa ruko tersebut telah masuk tahap pelaksanaan jaminan karena pemiliknya gagal memenuhi kewajiban utang dan mengabaikan seluruh peringatan. Para tamu mulai berbisik. Bu Ratna maju dengan wajah merah. Ini rumah keluarga kami. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Petugas menjelaskan bahwa pemberitahuan telah dikirim berkali-kali. Semua proses sudah melalui jalur yang semestinya. Mira menunjukku. Dia yang melakukan ini. Dia ingin menghancurkan usahaku. Aku berjalan ke depan sambil membawa map hijau. Aku tidak menghancurkan usahamu, kataku. Aku hanya meminta kembali uang yang kamu pinjam. Mira langsung menyangkal. Ia mengatakan jumlah utang tidak sebesar yang kuklaim. Ia juga mengatakan telah membayar banyak cicilan. Aku membuka bukti pertama. Di depan para tamu, kutunjukkan salinan transfer 800 juta rupiah yang dikirim dari rekening usahaku ke rekening Mira dalam beberapa tahap. Setiap transaksi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian. Mira mencoba merebut dokumen itu, tetapi petugas memintanya menjaga jarak. Aku kemudian membuka surat pengakuan utang. Tanda tangan Mira terlihat jelas. Di bawahnya tercantum keterangan bahwa ruko tersebut dijadikan jaminan. Ini bukan investasi, kataku. Ini pinjaman. Kamu menandatanganinya tanpa paksaan. Mira menoleh kepada Arga. Jelaskan kepada mereka bahwa aku sudah membayar. Arga terlihat pucat. Aku mengeluarkan bukti kedua. Laporan rekening gabungan kami. Memang ada beberapa pembayaran yang masuk, kataku. Namun sebagian besar bukan berasal dari Mira. Aku menunjukkan alur perpindahan uang. Dana keluar dari rekening rumah tangga milikku dan Arga, masuk ke rekening perantara, lalu dikirim kembali sebagai cicilan Mira. Para tamu mulai menatap Arga. Bu Ratna berteriak bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dibuka di depan umum. Aku menatapnya. Kalian yang memilih membuka aula ini di atas ruko jaminan. Kalian juga yang mengundang orang untuk merayakan kesuksesan palsu. Arga akhirnya maju. Ia mengakui bahwa dirinya memang membantu Mira membayar beberapa cicilan. Katanya, ia hanya ingin mencegah pertengkaran. Dengan cara mengambil uang keluarga kita tanpa izin. Tanyaku. Arga tidak mampu menjawab. Mira kembali menyangkal. Ia mengatakan Arga melakukan semuanya sendiri dan ia tidak mengetahui sumber pembayaran tersebut. Aku lalu membuka bukti ketiga. Beberapa minggu sebelumnya, saat memeriksa dokumen rekening, aku menemukan salinan pesan yang pernah dikirim Mira kepada Arga melalui surat elektronik usaha. Pesan itu tersimpan karena Arga memakai alamat percetakanku untuk mengirim beberapa dokumen. Dalam pesan tersebut, Mira meminta Arga memindahkan uang dari rekening kami agar cicilan terlihat tetap berjalan. Ia juga menulis bahwa setelah aula dibuka, aku pasti tidak akan berani mengambil ruko karena takut disebut perusak keluarga. Aku tidak membaca seluruh pesannya. Aku hanya menyerahkan salinan yang telah diverifikasi kepada petugas. Mira langsung kehilangan kata-kata. Bu Ratna menoleh kepada anak perempuannya. Kamu bilang semua pembayaran dari keuntungan catering. Mira tidak menjawab. Petugas kemudian menjelaskan bahwa acara harus dihentikan karena hari itu merupakan jadwal pencatatan dan pengosongan awal sebelum ruko masuk proses penjualan jaminan. Seluruh pemberitahuan telah dikirim kepada Mira jauh-jauh hari. Mira berteriak bahwa ia sedang mengadakan pembukaan usaha dan meminta penundaan. Permintaan itu ditolak. Ia sudah diberi banyak kesempatan. Ketidakhadirannya dalam mediasi dan penolakannya terhadap peringatan tercatat dengan jelas.
Pita yang belum sempat dipotong dilepaskan dari pintu. Para pekerja mulai memeriksa daftar barang yang berada di dalam bangunan. Barang milik pribadi Mira dicatat agar dapat dipindahkan. Tidak ada yang dirampas sembarangan. Namun aula tersebut tidak boleh lagi digunakan seperti yang direncanakan. Para pelanggan yang sudah membayar uang muka mulai menuntut penjelasan. Beberapa pemasok meminta pembayaran sebelum mengirimkan barang tambahan. Tamu-tamu yang sebelumnya memuji Mira perlahan meninggalkan tempat. Rangkaian bunga masih berdiri, tetapi suasana perayaan telah hilang. Mira mendekatiku dengan mata penuh amarah. "Kamu puas sekarang?" "Tidak," jawabku. "Aku seharusnya menerima pembayaran tanpa perlu sampai ke sini." "Kamu menghancurkan namaku. Kamu menghancurkannya sendiri saat meminjam uang, menolak membayar, dan memakai suamiku untuk menipuku." Bu Ratna kembali mengangkat tangan. Namun kali itu aku menangkap pergelangan tangannya sebelum tamparannya mengenai wajahku. Aku tidak mendorongnya. Aku hanya menahan tangannya dan menatapnya. "Tamparan pertama membuatku sadar," kataku. "Tamparan kedua tidak akan pernah terjadi." Bu Ratna menarik tangannya dengan kasar. Arga mendekat dan memintaku berbicara di tempat yang lebih sepi. Aku menolak. Selama berbulan-bulan, ia memilih diam saat keluarganya menyakitiku. Aku tidak lagi bersedia menyembunyikan akibat dari pilihannya. Di depan Mira dan Bu Ratna, aku mengembalikan kunci rumah kepada Arga. "Aku tidak akan pulang," kataku. "Bukan hanya karena utang ini. Aku pergi karena kamu membohongiku, memakai uang kita tanpa izin, dan diam saat ibumu menamparku." Arga memintaku tidak mengambil keputusan saat sedang marah. "Aku tidak sedang marah," jawabku. "Aku sudah memikirkan ini sejak malam kamu mengaku membayar cicilan Mira memakai uang kita." Ia mengatakan masih mencintaiku. Aku percaya mungkin ia memang memiliki perasaan itu. Namun cinta yang tidak disertai keberanian, kejujuran, dan perlindungan tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Aku mengambil keputusan ketigaku. Aku akan berpisah dari Arga dan menyelesaikan pembagian tanggung jawab kami dengan tenang. Mira tiba-tiba menangis. Amarahnya berubah menjadi ketakutan. Ia mengatakan ruko itu merupakan satu-satunya aset yang dimilikinya. Jika ruko dijual, ia tidak tahu harus menjalankan usaha dari mana. Aku mengingatkannya bahwa ia pernah memiliki kesempatan membayar sedikit demi sedikit. Ia juga pernah diberi kesempatan membuat kesepakatan baru. Semua kesempatan itu ditolak karena ia yakin aku tidak akan berani melawan keluarga. Bu Ratna kemudian menggunakan cara yang berbeda. Ia memegang tanganku dan berbicara dengan suara pelan. "Maafkan Mira. Anggap uang itu bagian dari rezeki keluarga." Aku melepaskan tanganku. 800 juta rupiah bukan uang kecil yang bisa dianggap hilang begitu saja. Arga adalah suamimu. Mira kakaknya. Hubungan keluarga tidak menghapus tanggung jawab. Bu Ratna mengatakan aku telah berubah menjadi perempuan berhati keras. Aku menatap map hijau yang selama ini ia anggap hanya kumpulan kertas. Aku tidak berubah menjadi keras. Aku hanya berhenti membiarkan kalian memakai kebaikanku sebagai kelemahan. Mira menawarkan akan membayar setelah mendapat pelanggan baru. Aku menolak janji tanpa kepastian. Namun aku juga tidak ingin mengambil lebih dari hakku. Aku mengatakan hasil penjualan ruko akan dihitung secara terbuka. Jika jumlahnya melebihi sisa utang dan biaya resmi, kelebihannya tetap menjadi milik Mira. Sebaliknya, jika hasilnya kurang, Mira tetap harus menyelesaikan kekurangannya melalui kesepakatan pembayaran. Aku tidak meminta usaha cateringnya ditutup. Aku tidak meminta seluruh barang miliknya diambil. Aku hanya meminta kewajiban yang telah ia tanda tangani sendiri dipenuhi. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, mediasi terakhir dilaksanakan. Kali itu Mira datang. Tidak ada gaun mewah, tidak ada foto, dan tidak ada pidato tentang kesuksesan. Ia duduk di seberangku dengan wajah lelah. Bu Ratna tidak ikut masuk ke ruang pembicaraan. Arga juga tidak hadir karena perkara utang tersebut berada antara aku dan Mira. Untuk pertama kalinya, Mira mengakui bahwa uang pinjaman itu tidak seluruhnya dipakai untuk menyelamatkan catering. Sebagian digunakan merenovasi rumah,
membeli barang pribadi, dan membiayai gaya hidup agar orang lain mengira usahanya berkembang. Ia juga mengakui sengaja meminta Arga membayar beberapa cicilan memakai uang rumah tangga kami. Aku pikir setelah aula dibuka, semuanya akan tertutup, katanya. Utang tidak tertutup hanya karena bangunannya terlihat indah, jawabku. Ruko tersebut akhirnya dijual melalui proses resmi. Nilainya cukup untuk menutup sebagian besar utang dan biaya yang timbul. Masih ada kekurangan. Mira menyetujui pembayaran bulanan dari keuntungan usaha catering yang tetap dijalankannya di tempat sewaan yang lebih kecil. Kali itu, pembayaran tidak lagi melalui Arga. Setiap transaksi masuk langsung dan dicatat dengan jelas. Aku tidak menghapus utangnya karena kasihan. Namun aku juga tidak menambahkan hukuman yang tidak perlu. Tujuanku sejak awal bukan membuat Mira kehilangan segalanya. Aku hanya ingin mengambil kembali hakku dan menghentikan kebohongan. Setelah proses itu selesai, Bu Ratna datang ke tempat percetakanku. Ia tidak meminta maaf atas tamparannya. Ia hanya mengatakan keluarga mereka menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Aku menjawab bahwa rasa malu itu bukan berasal dariku. Orang-orang tidak membicarakan ibu karena saya menagih utang, kataku. Mereka membicarakan ibu karena ibu menampar orang yang sedang meminta haknya. Bu Ratna mengatakan seorang ibu pasti membela anaknya. Membela tidak sama dengan membenarkan kesalahan. Ia terdiam. Sebelum pergi, ia bertanya apakah aku benar-benar tidak akan kembali kepada Arga. Aku mengatakan keputusan itu tidak lagi bergantung pada permintaan keluarganya. Arga telah memilih berkali-kali. Ia memilih memindahkan uang tanpa izin. Ia memilih membantu Mira menyembunyikan kegagalan membayar. Ia memilih diam saat aku ditampar. Kini aku berhak memilih hidup tanpa kebohongan tersebut. Arga masih beberapa kali mencoba memperbaiki hubungan kami. Ia mengembalikan seluruh uang rumah tangga yang pernah dipakainya untuk membayar cicilan Mira. Ia juga mengakui kesalahannya tanpa lagi menyalahkan keadaan. Aku menghargai pengakuan itu. Namun aku tidak membatalkan keputusanku. Memaafkan seseorang tidak selalu berarti kembali hidup bersamanya. Aku memulai kembali kehidupanku dari ruangan kecil di atas percetakan. Tempat itu tidak mewah, tetapi setiap benda di sana berada atas hasil kerja dan pilihanku sendiri. Uang yang berhasil kembali kugunakan untuk menambah mesin percetakan dan membentuk tabungan pendidikan anak. Aku tidak lagi mencampurkan rekening usaha dengan kebutuhan keluarga besar. Mira menjalankan cateringnya dalam skala lebih kecil. Tanpa ruko besar dan pesta pencitraan, ia dipaksa belajar menghitung biaya secara nyata. Pembayaran utangnya kadang terlambat beberapa hari, tetapi ia tidak pernah lagi berani mengabaikannya. Bu Ratna tidak pernah benar-benar menyukaiku setelah kejadian itu. Namun ia juga tidak pernah lagi mengangkat tangan atau menyebut uangku sebagai milik keluarga. Map hijau kusimpan di lemari tempat percetakan. Potongan jadwal pembayaran yang pernah dirobek Mira masih berada di dalamnya. Dulu map itu menjadi simbol penghinaan. Aku membawanya saat dituduh serakah, ditampar, dan ditinggalkan tanpa pembelaan. Sekarang map tersebut mengingatkanku pada satu hal yang jauh lebih penting. Kesabaran tidak berarti menyerahkan harga diri. Menolong keluarga tidak berarti membiarkan mereka merampas hak. Dan seorang perempuan tidak menjadi kejam hanya karena akhirnya berani berkata cukup.